Kawan-kawan, sekarang saya berada persis di depan Peace Palace yang ada di kota Den Haag, negara Belanda. Hai kawan-kawan semuanya, sekarang saya berada di tengah-tengah tram dan saya akan menuju ke Peace Palace, Mahkamah Internasional. Hai kawan-kawan semuanya, selamat datang di Made Arasa Diary dan selamat datang di Peace Palace, Istana Perdamaian di kota Den Haag, negara Belanda. Kawan-kawan, sekarang saya berada persis di depan Peace Palace yang ada di kota Den Haag, negara Belanda. Kawan-kawan semuanya, bangunan yang satu ini pertama kali digunakan pada tahun 1913. Lokasi wisata yang satu ini merupakan sebuah lokasi yang tidak hanya terkenal di negara Belanda, namun juga di dunia. Peace Palace atau Istana Perdamaian merupakan sebuah tempat untuk menyelesaikan hukum internasional di mana bangunannya sangat indah dan megah, merupakan pusat dari Mahkamah Internasional. Tugas dari mahkamah ini adalah menyelesaikan berbagai macam persengketaan dan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan hukum internasional. Kawan-kawan semuanya, di tempat ini banyak sekali wisatawan yang datang berkunjung untuk melihat berbagai macam koleksi yang ada di dalamnya. Peace Palace sendiri juga berfungsi sebagai museum yang memperlihatkan berbagai macam jenis barang dan patung tokoh-tokoh di dunia yang dianggap mampu mempertahankan perdamaian dunia. Pada kesempatan kali ini akan saya ajak kalian semua melihat audio visual yang ada di dalam gedung Peace Palace ini. Kawan-kawan semuanya, kunjungan kali ini saya mengambil paket tour dengan harga 11 euro. Tapi sayang sekali kita tidak boleh sama sekali mengambil gambar dalam bentuk foto ataupun video. Tapi mereka menyediakan audio visual dengan berbagai macam informasi yang lengkap berhubungan tentang berdirinya Peace Palace ini. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice adalah sebuah badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fungsi utama mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organisasi-organisasi resmi dan badan khusus PBB. Kawan-kawan semuanya, Mahkamah Internasional yang ada di Peace Palace ini beranggotakan 15 orang hakim yang menjabat selama 9 tahun dan dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Lembaga peradilan internasional ini didirikan pada tahun 1945 dan mahkamah ini bersidang
di Den Haag, Belanda. Kawan-kawan semuanya, pembangunan dari gedung Peace Palace ini memang membutuhkan dana yang bisa dikatakan tidak sedikit. Sumber dana dari Peace Palace atau Istana Perdamaian ini berasal dari sumbangan besar seorang pengusaha industri yang kaya raya. Istana ini dibuka pada tahun 1913 dengan tujuan mempersatukan berbagai bangsa untuk mewujudkan perdamaian dunia setelah berlangsungnya konferensi perdamaian yang pertama di kota Den Haag. Kawan-kawan semuanya, Istana Perdamaian atau Peace Palace terletak sekitar 2 km dari pusat kota Den Haag. Dan informasi buat kalian semuanya, karena COVID-19, tur tidak diperbolehkan masuk ke dalam Istana Peace Palace. Kita hanya berkeliling gedung dengan panduan seorang guide hanya dalam bahasa Belanda. Kawan-kawan semuanya, sekali lagi, Peace Palace, lokasi wisata yang satu ini merupakan sebuah lokasi yang tidak hanya terkenal di negara Belanda, namun juga dunia. Peace Palace atau Istana Perdamaian merupakan sebuah tempat untuk menyelesaikan hukum internasional. Bangunan yang indah dan megah ini merupakan pusat dari Mahkamah Internasional. Selain tugas dari mahkamah ini adalah menyelesaikan berbagai macam persengketaan dan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan hukum internasional. Dan seperti informasi saya sebelumnya, bangunan yang satu ini pertama kali digunakan pada tahun 1913. Kawan-kawan semuanya, itulah sedikit informasi dari kota Den Haag, negara Belanda, tentang
Peace Palace atau Istana Perdamaian, selain berfungsi sebagai museum yang memperlihatkan berbagai macam jenis barang dan patung tokoh-tokoh di dunia yang dianggap mampu mempertahankan perdamaian dunia. Terima kasih Anda telah menonton. Semoga bisa menonton lagi video-video menarik saya lainnya dari belahan dunia lainnya. Bye-bye.